Shalom, selamat malam, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita akan membahas suatu topik yang cukup kontroversial, ya, karena kurang lebih 1 minggu yang lalu saya mendapat suatu berita bahwa ada pernikahan besar-besaran, ya, antara 2 ekor anjing, ya, yang dimiliki oleh orang kaya, ya, dan menghabiskan jutaan rupiah. Tapi saat ini kita tidak membahas tentang uang yang dikeluarkan, tetapi pertanyaan yang datang kepada kami adalah tentang pemberkatan binatang. Karena pada saat itu anjing-anjing tersebut diberkati, ya. Dan pertanyaan yang datang kepada kami adalah pemberkatan binatang Alkitabiah atau tidak. Dan kita akan pelajari lebih dalam. Dan ayat ini yang dikutip oleh seorang pastor atau Romo kalau tidak salah, ya, yang mengatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi, topik yang akan kita bahas pada malam ini adalah makhluk ini, ya, diklaim sebagai segala makhluk termasuk binatang, dan kita akan dalami, ya, lebih dalam. Kita akan pelajari dulu, ya, latar belakang kenapa binatang diciptakan dan lain-lainnya, ya. Di sini dikatakan manusia diciptakan lebih tinggi dari binatang. Dari semula kita harus tahu bahwa manusia itu diciptakan memang sudah lebih tinggi dari binatang derajatnya, ya. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari mulanya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah memberikan mandat, ya, wewenang kepada Adam dan Hawa. Di sini mereka adalah Adam dan Hawa, manusia pertama, nenek moyang kita semua. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka atau Adam dan Hawa, nenek moyang kita, akan berkuasa, akan menaklukkan bumi, ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Lebih lanjut, nah, kalau dibilang penguasa, nah, oleh karena dosa, kita lihat sekarang banyak penguasa yang uh, mempermainkan hak kekuasaannya atau otoritasnya, sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang dikuasainya. Tetapi sejak di zaman penciptaan kita harus tahu bahwa binatang-binatang itu harus diperhatikan dan dipedulikan oleh manusia, ya. Dan kalau kita lihat di dalam buku Kejadian, dikatakan bahwa nama-nama binatang itu diberikan oleh manusia, ya. Jadi Tuhan dalam hal itu memberikan penata layanan atau mandat otoritas kepada manusia supaya manusia yang memberikan nama-nama kepada binatang. Jadi Tuhan tidak mau turut campur dalam hal itu. Diberikanlah otoritas kepada manusia. Tetapi ingat, sebagai manusia, kita harus memperhatikan dan peduli kepada binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Contoh, ya, Keluaran 23 ayat 4 dikatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Jadi dikatakan di sini keledai yang orang yang membenci kita pun tetap kita harus tolong, ya. Kalau keledai itu kelebihan beban, kita harus tolong. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya. Jadi jangan sampai kita tidak peduli kepada lingkungan dan dalam hal ini kepada binatang. Ulangan 22 ayat 10, jangan engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Nah, ada latar belakangnya, dan salah satu komentator Alkitab mengatakan bahwa lembu dan keledai itu adalah dua binatang yang memiliki kekuatan yang berbeda. Dan kalau
digabung bersama-sama, maka kasihan yang lemah ini. Yang lemah ini akan dikuasai atau susah untuk catch up atau susah untuk menyamai tenaga daripada yang lebih kuat. Sehingga nanti keledai akan tertekan dan keledai bisa ya lama-lama sakit dan mati. Jadi jangan kita bajak lembu dan keledai bersama-sama. Nah, itu salah satu point of view ya atau pandangan Bible commentary ya. Ulangan 25 ayat 4 juga dikatakan, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, memberangus itu artinya menutup mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya pada saat lembu itu mengirik, bolehlah sekali-kali lembu itu apa? Makan makanan yang ada. Ya, jangan terlalu kita perhitungan ya, karena lembu ini sedang mengirik, harus bekerja, kita tidak berikan kelonggaran sedikit pun. Nah, ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, dan bahkan di dalam Alkitab, kitab Taurat dikatakan, bila mana seseorang memiliki ladang, ya, lalu mau untuk memanen ladangnya, jangan sampai pangkas habis ya ladangnya tersebut. Ya, tetapi sisakan, kalau ada yang sisa, biarkan itu supaya orang-orang susah ya atau stranger, orang-orang asing bisa ambil atau orang-orang miskin bisa ambil dari sisa-sisa panen. Nah, sama juga ya. Nah, itu tadi manusia lebih mulia daripada seekor lembu. Tapi bayangkan saudara-saudara sekalian, bahkan seekor lembu pun Tuhan perhatikan, ya. Jadi kita sebagai manusia, walaupun kita dikasih mandat untuk berkuasa, tapi kita harus memperhatikan dan peduli kepada lingkungan, dan dalam hal ini adalah hewan. Amsal 12 ayat 10, perhatikan, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ya, jadi kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan, kita harus perhatikan hidup hewan kita. Ya, jadi ada pepatah ya, melihat seseorang itu kita bisa lihat dari cara dia memperlakukan hewan-hewan di sekitarnya ya. Nah, jadi kesimpulannya saudara-saudara sekalian di bawah, binatang, walaupun binatang tetap harus mendapat cukup istirahat, makanan, perhatian, dan perlindungan dari tuannya. Ya, bahkan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, ini hukum keempat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Bahkan pada hari Sabat, dengan kasihnya Tuhan uh, mengatakan, berfirman kepada kita semua bahwa janganlah ada hewan yang dipekerjakan di ladang. Kalau ada hewan yang dikerjakan untuk mengirik atau hal-hal lainnya, mungkin diambil susunya atau diambil dagingnya dan lain-lain, ya jangan pada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari istirahat, bahkan untuk hewan sekalipun. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hewan pun diperhatikan dan dipedulikan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Jadi jangan kembali ya, jangan sampai ada dari antara kita yang kejam sama hewan. Nah, ya jangan. Nah, ini juga penting nih. Namun pada akhirnya, oleh karena dosa, dan kalau kita baca di di dalam kitab Kejadian ya, sebelum dunia kita ini dimusnahkan oleh air bah, bukan cuma manusia saja yang bertambah jahat di dalam Kejadian pasal 6, tapi juga hewan bertambah jahat. Ya, tetapi ya, sebagai tambahan, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita harus tahu, Tuhan mengizinkan manusia untuk membunuh hewan. Diizinkan, bukan diperintahkan. Berbeda ya, diizinkan. Contohnya adalah Kejadian 3 ayat 21, pada saat nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu kemudian Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Kulit ya, bukan bulu. Kalau bulu mungkin bulunya saja yang bisa diambil, tapi ini kulit binatang, ya. Dan kulit binatang itu kalau kita baca, kita hubungkan dengan di dalam kitab Wahyu, binatang itu adalah domba. Ya, tapi itu akan kita bahas di kesempatan lainnya ya tentang kurban. Tapi intinya adalah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan manusia untuk membunuh hewan. Dalam hal ini Kejadian 3:21,
menjadi bahan pakaian, ya. Dan bahkan sepanjang zaman, dari zaman dulu sudah ada pakaian dari uh, uh, kulit binatang. Bahkan Yohanes, seorang Yohanes, kita tahu Yohanes Pembaptis pakaiannya dari apa? Bulu unta, ya. Jadi pakaian dari kulit binatang sudah dari zaman dahulu. Keluaran 21:28, nah ini menerangkan bahwa kita bisa membunuh hewan untuk membela diri. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Jadi, dan ini terjadi sama saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya juga seorang penyayang binatang. Makanya suatu kesempatan saya melihat ada ular di rumah saya, aduh saya kasihan. Ya, tapi karena nyawa keluarga saya, istri saya, anak-anak saya saat itu mungkin sedang dalam keadaan terancam, saya harus bertindak sesuatu dan mau tidak mau saya harus bunuh karena sedang mengancam keselamatan keluarga kami saat itu, ya. Jadi untuk membela diri saudara-saudara sekalian, ya ya mohon maaf, ya, tapi kita harus berbuat sesuatu karena nyawa manusia itu tetap lebih mulia daripada binatang, ya. Dan lihat, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itulah yang Yesus tegur, ya. Pada saat orang Yahudi tidak mau menolong sesamanya manusia, tetapi kalau ada domba atau kambing atau binatang kurban yang jatuh di parigi atau di got atau di suatu lubang, mereka akan tolong. Itulah sebabnya Tuhan Yesus marah. Karena apa? Karena itu adalah kemunafikan, ya. Kita berpikir bahwa domba itu adalah kurban atau persembahan, jadi kita tolong. Tetapi kalau manusia, ya akan dikutuk, ya, kena azab, ya. Mereka katakan kena azab, jadi mereka tidak akan tolong. Nah, ini suatu kemunafikan, tidak bisa. Nyawa manusia tetap lebih berharga daripada nyawa hewan. Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, di sini Kejadian 9 ayat 3, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengizinkan manusia, ingat, ini bukan perintah, tapi mengizinkan, ya, manusia untuk menjadikan hewan sebagai makanan pelengkap, ya. Dan mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan kalau ada pertanyaan dalam hal makanan halal dan haram, tapi tidak apa-apa, sebentar juga bisa dibahas. Tapi apapun itu, banyak orang yang berpikir bahwa sejak Kejadian 9 ayat 3, sejak zaman Nuh semua makanan bisa dimakan, ya. Apapun itu. Kenyataannya, Kejadian 7 ayat 2 dikatakan bahwa ada perbedaan, ada binatang yang tidak haram alias halal, yang 7 pasang yang masuk ke dalam bahtera Nuh, dan ada binatang haram 1 pasang yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Nah, masuk akal, ya. Kenapa masuk akal? Karena kalau kita selidiki lebih dalam Alkitab, ya, karena bukan Musa, Nuh di dalam bahtera itu kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau seandainya binatang halalnya itu cuma 1 pasang, ya sangat besar kemungkinan maka hewan itu akan habis, ya, dimakan oleh Nuh. Ya, tapi itulah sebabnya dikatakan di sini binatang yang halal itu harus 7 pasang, lebih banyak atau sekitar 14 ekor dibanding dengan binatang haram yang cuma 1 pasang atau 2 ekor saja. Ya, kembali, ya, kita ke topik kita pada malam ini. Inilah latar belakang tentang hewan. Jadi pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, hewan diizinkan untuk dibunuh. Tapi manusia dari zaman permulaan tidak dirancang untuk saling membunuh dengan manusia lainnya, ya. Kita lihat. Nah, tambahan buat kita semua. Binatang, yes, bisa dibunuh, diizinkan, tapi Mazmur 11 ayat 5 katakan Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Nah, sangat memprihatinkan kalau kita lihat sekarang binatang-binatang sudah dijadikan objek hiburan, ya, atau olahraga. Adu banteng, atau di negara Spanyol sana, Matador, ya, mereka, ya, mempermainkan, saya bisa katakan mempermainkan banteng, dan pada akhirnya juga dibunuh untuk hiburan atau olahraga. Dan hal-hal ini ada di binatang dan juga ada di manusia. Makanya kita tahu cerita tentang gladiator.
kalau tidak ada darah, sepertinya manusia tidak puas. Jadi memang harus ada darah. Dan itu sudah dinubuatkan bahwa manusia mencintai kekerasan. Jadi kita harus banyak berdoa ya. Kalau kita mencintai kekerasan, nah saya ini juga teguran buat saya ya, karena saya juga dulu suka olahraga keras ya, MMA ya, atau ya sampai berdarah-darah dan lain-lain ya. Tapi ternyata firman Tuhan katakan Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi, wah, nah ini suatu teguran juga buat orang-orang yang mencintai olahraga-olahraga dalam hal bela diri ya, yang sampai berdarah-darah. Saya sudah lihat ya, karate, tinju, gulat dan lain-lain, sampai patah tulang dan lain-lain. Nah, hati-hati ya. Dan dalam hal ini juga kita membahas tentang binatang. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan dan kita menikmati kalau sudah ada darah di dalam tontonan kita atau di dalam sesuatu yang kita lihat, nah kita harus menguji diri kita, apakah kita benar-benar anak Tuhan atau tidak. Dan itu semua kita perlu bawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita bisa dimenangkan, supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang kita suka dahulu. Dalam hal ini kekerasan. Jadi ingat, binatang tidak boleh kita bunuh untuk hiburan atau olahraga. Oh, olahraga hunting, ya, berburu kemana? Ayo kita berburu, ya, bukan karena seekor harimau yang mungkin sudah menelan korban di suatu desa, bukan. Tapi pergi ke hutan sana kita cari bahan berburu. Nah, ini tidak boleh, ya. Lain cerita kalau tadi yang saya katakan, seekor ular ditemukan di suatu desa, lalu tiba-tiba ada salah satu orang hilang, ya, ketemu ularnya, ya harus dibunuh mau nggak mau. Setelah itu dibukalah perutnya, ternyata ular itu sudah menelan mangsa. Nah ini ya, saya baru lihat 2-3 hari lalu ya, ular piton menelan seorang pembantu rumah tangga. Kasihan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, binatang diizinkan dibunuh, tapi dalam kondisi tertentu, ya. Dan jangan kita pakai untuk hiburan atau olahraga, seakan-akan kita gemar membunuh makhluk ciptaan Tuhan. Nah, topik malam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil diberitakan kepada hewan, tanda tanya. Dan inilah yang dikutip oleh, maaf saya lupa seorang pastor atau romo ya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan dalam hal itu, pemimpin agama tersebut mengatakan bahwa makhluk ini termasuk binatang. Jadi Injil pun harus dikabarkan kabar gembira, ya, yaitu kabar Injil tentang keselamatan. Ya, kita lihat ya. Sekarang kita akan bahas dan ingat pendalaman kitab suci kita setiap Jumat malam ini semuanya harus merujuk kepada Alkitab. Saya ingat di dalam perbincangan kita dengan teman-teman kita ya di grup rohani kita, jangan sampai ada dari antara kita berbicara panjang lebar tapi tidak ada dalil, tidak ada ayat firman, semuanya hanya menurut buah pikiran kita. Jangan sampai seperti itu ya. Kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Nah, sebelumnya kita harus lihat ini dari franciscanmedia.org. Dikatakan, nah ini yang tidak mengerti bahasa Inggris di bawahnya ada ya, dia punya translation. Dikatakan pada saat ini setiap tahun 4 Oktober ya, pada tanggal 4 Oktober orang-orang di berbagai tempat mungkin melihat sesuatu yang aneh. Prosesi hewan semuanya dimulai dari anjing, kucing, hamster, bahkan kuda dibawa ke gereja-gereja untuk upacara khusus yang disebut pemberkatan hewan peliharaan. Nah, website tersebut, ya ini tentunya dari Katolik sendiri ya, Franciscan Media, katakan kebiasaan ini dilakukan untuk apa, saudara-saudara sekalian? Untuk mengenang cinta Santo Fransiskus dari Assisi kepada semua makhluk. Jadi, website tersebut dengan terang-terangan, dengan jujur mengatakan bahwa kebiasaan ini adalah tradisi untuk mengenang seorang santo namanya Fransiskus dari Assisi yang katanya, ya saya ada baca dia punya risalah-risalah, sayang sama binatang-binatang, ya, penyayang binatang. Nah, itulah ya. Nah, di sini dikatakan kita bisa baca di gereja Fransiskan
biarawan dengan jubah coklat dan tali putih menyambut setiap hewan dengan doa khusus. Nah, ini doanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah pencipta semua makhluk hidup. Engkau memanggil ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di darat. Engkau mengilhami Santo Fransiskus untuk menyebut mereka semua saudara dan saudarinya. Jadi penyayang binatang ini, seorang Santo Fransiskus, ya, dari agama Katolik, ya, dia penyayang binatang dan dia berkata bahwa uh, binatang-binatang ini adalah saudara dan saudarinya. Ya, luar biasa ya, penyayang binatang dalam hal ini oke. Ya, karena kita diciptakan dengan binatang juga di hari yang sama ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita lihat lebih dalam ya. Dan di sini dikatakan di bawahnya, kami meminta engkau untuk memberkati hewan peliharaan ini. Dengan kekuatan cintamu, mampukanlah ia untuk hidup sesuai dengan rencanamu. Semoga kami selalu memuji engkau atas semua keindahanmu dalam ciptaan. Terpujilah engkau, Tuhan kami, di dalam semua makhlukmu. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara secara general, tentunya kita kalau berdoa, Tuhan tolong uh, berkati kami, berkati usaha kami, berkati rumah kami, kitari rumah kami supaya rumah kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya. Berkati usaha tangan kami supaya kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Usaha saja bisa didoakan dan tentunya binatang pun tidak apa-apa kita doakan, ya. Kita doakan mungkin dalam keadaan sakit, tolong supaya Bimbi, dulu anjing saya namanya Bimbi, Bimbi supaya Bimbi sembuh. Dalam hal itu, in general, secara umum, ya kita tidak apa-apa kita doakan uh, binatang, ya kita doakan, ya karena kita juga bisa mendoakan hal-hal lainnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, poin pentingnya adalah ini. Lihat dari website yang sama dikatakan saat doa dipanjatkan, hewan peliharaan dipercikkan air suci dengan lembut. Artinya ada sakramen, ada ritual dan ya saya di sini dikatakan dipercikan air suci ya. Saya secara pribadi tidak percaya mengenai air suci ya. Tapi menurut umat Katolik sendiri ada air suci dan air suci itu dipercikan kepada binatang tersebut. Artinya ya luar biasa. Sakramen ini benar-benar sangat penting ya. Kita lihat lebih lanjut. Nah, ini pemberkatan hewan peliharaan dari hidupkatolik.com 17 Oktober 2016. Di situ dikatakan ada banyak sekitar 150 hewan peliharaan datang ya ke Gereja Keluarga Kudus Rawamangun Jakarta Timur. Ada anjing, burung, kucing, ular, bebek, iguana, wah, dan ini saya baru ingat seorang Romo Sutrisno mengatakan bahwa hewan yang diberkati bukan berarti hewan suci karena hanya karena telah mendapatkan berkat dari imam, melainkan memperoleh karunia rohani seperti perlindungan dari Allah yang dimohon oleh gereja melalui ibadat atau upacara sakramentali. Jadi mereka katakan bahwa hewan ini tidak bisa menjadi suci hanya karena dipercikan air tersebut. Tapi kami hanya berdoa supaya hewan ini dilindungi oleh Tuhan. Ya, kalau berdoa supaya dilindungi oleh Tuhan, ya seharusnya tidak perlu untuk mendapatkan percikan air suci. Tapi ya itu iman masing-masing ya. Tapi ada yang akan kita pelajari ya. Lihat baik-baik nih. Di sini dikatakan, nah ini yang kita mau bahas ya. Dikatakan, setiap makhluk itu berharga, mempunyai martabatnya sendiri-sendiri. Maka tujuan, lihat nih, tujuan pemberkatan hewan dan tumbuhan sesuai sabda Yesus dalam pesan perpisahan kepada para muridnya agar manusia mewartakan kabar baik kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Lihat, ini yang tadi saya katakan. Jadi, beliau mengatakan bahwa ini pesan dari Yesus, bahwa kita harus kabarkan kabar baik. Nah, kabar baik ini Injil ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita harus mewartakan Injil kepada segala makhluk. Dan dalam hal ini, binatang. Perhatikan lagi, jadi kabar gembira bukan hanya untuk manusia, itu berarti kita juga perlu mewartakan Injil. Nah, ini jelas-jelas. Mewartakan Injil kepada apa? Tumbuhan dan hewan. Kalau Yesus berpesan seperti itu, dapat dikatakan bahwa ada keselamatan untuk tanaman dan hewan. Dan Romo yang sama, beliau mengatakan Saint Paulus atau Rasul Paulus meyakini bahwa seluruh alam semesta ini diselamatkan. Ada ayat-ayatnya, Roma 8 ayat 19 sampai 22,
Dan Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Dan dikatakan Yesus Kristus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Luar biasa, Romo tersebut mengutip ayat-ayat. Dan sudahlah mengenai air suci ya, itu masing-masing. Ya, tapi saya lebih tertarik untuk membahas tentang firman. Kita lihat firman yang disampaikan oleh Romo tersebut. Nah, Markus 16 ayat 15 ya. Nih, sebentar ya. Nah, ini. Lalu ia berkata kepada mereka, tadi ayat intinya yang ada di dalam undangan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu dari kata bahasa aslinya ini adalah thesis. Ya, thesis. Artinya, artinya sebenarnya adalah penciptaan atau ciptaan. Nah, kita bisa lihat definitionnya ya. Creation, the act or the product. Penciptaan, ya, aksinya atau ciptaan, produknya, produk yang diciptakan, kreasinya. Ya, nah sekarang kita sudah tahu aslinya, kata aslinya dan artinya ya, penciptaan dan ciptaan ya dari kata thesis, thesis. Sekarang kita lihat, sekarang kita harus lihat konteksnya ya. Kita tidak bisa ambil ayat satu saja. Kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat 15, ayat 16-nya saja sudah jelas. Kita lihat konteksnya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi murid-muridnya tidak percaya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya, lalu murid-murid ini memberitahukan di ayat 13 kepada teman-teman yang lain, tapi mereka tidak percaya. Ya, lalu kemudian akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang yang pada akhirnya semua melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya. Dan ayat 15, Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kenapa? Karena ayat 14, mereka tidak percaya. Lihat nih, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedigilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, jadi Tuhan Yesus menegur mereka, kenapa kamu tidak percaya? Makanya ingat pada saat Tuhan Yesus juga menegur Thomas, ya, kamu melihat baru kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Makanya di ayat 15, Tuhan Yesus katakan, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya apa? Kasih tahu bahwa seorang Tuhan Yesus Kristus sudah mati, tetapi kemudian apa? Menaklukkan maut. Artinya apa? Sudah bangkit dari kuburnya. Ya, itulah berita Injil tersebut. Ya, makanya uh, ada ayat juga dikatakan for the preaching of the cross, karena pemberitaan tentang Injil adalah kebodohan bagi orang-orang yang tidak selamat, tapi bagi orang-orang yang selamat itu adalah bukti kuasa daripada Tuhan. Ya, jadi inilah yang harus kita beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan ayat 16 kembali ini lebih menekankan lagi. Siapa yang percaya, siapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya? Siapa berarti orang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17-nya lebih menekankan lagi bahwa ini adalah manusia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, saya tidak habis pikir Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mohon maaf kalau saya harus bercerita kepada, ya, saya selama hidup saya sudah punya mungkin 20-30 ekor anjing. Ya, mungkin ada saatnya saya bercanda atau ya orang bilang curhat-curhat kepada anjing tersebut. Tapi saya tahu bahwa dia tidak mengerti. Tidak perlu saya bujuk dia supaya dia percaya apa yang saya katakan. Karena binatang itu kodratnya tidak mengerti atau tidak memahami apa yang dipahami oleh manusia, terutama dalam hal Injil, ya, tentang siapakah Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus benar mati di Golgota, kenapa harus mati, Tuhan kok mati, dan lain-lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang datang, masakan kita perlu menjelaskan kepada seekor binatang supaya mereka mempercayai Injil tersebut? Ya. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, secara konteks ini tidak bisa masuk kepada binatang.
Karena di sini dikatakan makhluk itu harus bisa percaya. Lihat ya, percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya kan? Percaya bahwa kita harus dibaptis untuk selamat. Ya, mungkin anjing-anjing tersebut, apakah mereka percaya pada saat dipercikan tersebut, mereka percaya bahwa Yesus sudah mati bagi mereka, atau mereka hanya menikmati siraman air? Ya, kita bisa jawab sendiri. Dan ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti memang harus ada percaya. Ya, jelas Markus 16 ayat 15. Ya, tidak membahas tentang binatang. Lebih lanjut, nah kita lihat nih. Dikatakan apa? Roma 8 ayat 19 sampai 22 dikatakan Santo Paulus meyakini bahwa seluruh alam semesta ini diselamatkan. Luar biasa Romo Andang ya mengatakan hal tersebut. Kita lihat Roma 8 ayat 19 sampai 22. Nah, ini yang dikutip. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Wah, ini binatang ini. Karena mengeluh, wah bisa saja kan, sapi mengeluh karena terlalu capek di tempat pengirikan, dan sama-sama sakit bersalin. Oh, binatang juga mungkin pada saat bersalin rasa sakit. Oh, ini semua makhluk binatang. Tapi benarkah demikian? Kita harus cross-check. Kita harus lihat. Nah, sebagai tambahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 8 ayat 19 sampai 22 ini, kata makhluk di sini juga dari kata yang sama, yaitu thesis. Ya, ini sayang terpotong, tapi kalau di bawah, nah kita bisa dapatkan yang tadi ya, Roma 8 ayat 19 sampai 22. Dan kata tersebut adalah kata thesis, yang artinya penciptaan atau ciptaan. Tapi kita lihat apakah itu juga mencakup binatang atau tidak. Nah, kita lihat ya. Roma 8 ayat 1 sampai 22. Kita lihat nih. Nah, saya ambil ayat-ayat yang penting untuk bisa membuktikan apakah dia juga masuk binatang atau tidak. Pertama, ayat 1 dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bisakah dogi atau kucing atau binatang, sapi, kuda, keledai ada dalam Kristus Yesus? Kita lihat. Mungkin masih ada yang membela, bisa saja. Tapi kita lihat lebih lanjut. Ayat kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah ini, hidup menurut roh. Bisakah binatang hidup menurut roh? Bisakah binatang menjadi seorang binatang yang rohani? Kita bisa jawab sendiri ya. Ayat 10. Jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bisakah binatang mengetahui kebenaran? Sama seperti halnya tadi kita bahas. Bisakah seekor binatang tahu bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Bisakah seekor binatang mengetahui kebenaran? Berikutnya, kita lihat ya, kita bisa baca semua di screen ya, di layar. Di sini dikatakan, ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dalam Alkitab, ya, yang paling gampang, ya, di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Di situ dikatakan siapa yang akan dihidupkan kembali pada masa kebangkitan? Apakah seekor binatang atau manusia? Ya. Jelas di situ dikatakan bahwa pada saat nafiri berbunyi, sangkakala terakhir, maka mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan akan menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Jadi itu merujuk kepada manusia. Dan ayat 14, wah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai saya highlight ayat 14, dikatakan jelas, semua orang, nah ini udah jelas sebenarnya. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Bukan semua binatang. Ya. Jadi nanti
teman-teman, saudara-saudari dari umat Katolik, ya, ya, tolong jangan marah ya, karena kita semua belajar firman Tuhan, ya. Dan inilah faktanya, ya, bukan mengada-ada, tapi inilah faktanya, ya. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Dan ayat 15, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bisakah seekor keledai, atau tadi dikatakan di dalam sakramen tersebut ada iguana. Bisakah iguana berseru, ya Aba, ya Bapa? Dan ayat 16, kita adalah anak-anak Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Semua ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah tentang manusia. Ya, kita lihat lebih dalam. Ayat 17, orang-orang, nah ini dibilang, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Ya, di sini dikatakan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi menderita dalam hal yang di dalam kitab Matius 5, ya, menderita oleh karena apa? Kebenaran, menderita oleh karena Kristus, ya. Makanya ada yang namanya mati syahid, ya, bukan mati dipotong kurban, berbeda, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hati-hati dalam memaknai kitab suci. Ini semuanya tentang manusia. Ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan kalau kita baca di sini, penderitaan di zaman sekarang ini bukan penderitaan hewan kurban, bukan, tapi ini adalah penderitaan orang-orang pengikut Tuhan yang ditolak oleh dunia dan dianiaya oleh dunia. Ya. Nah, ayat 19 yang dipakai, ya, mulai ayat 19, lihat. Sebab dengan seluruh rindu, sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Perhatikan ayat 21. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Jadi makhluk ini, saudara-saudara sekalian, akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan, dibebaskan dari tubuh yang fana yang bisa mati ini, dan akan masuk ke dalam kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita sudah lihat konteksnya dari yang tadi ayat 1 sampai 22, dan di sini kita lihat ya, anak-anak Tuhan ini, lihat nih ayat 14, semua orang. Ayat 10, yang mengetahui kebenaran. Ayat 5, yang bisa memikirkan hal-hal yang rohani, bukan kedagingan. Ayat 15, yang bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kembali, ayat 21 ini, makhluk tersebut, atau lebih tepat dikatakan ciptaan tersebut, bukan makhluk, ya, itu adalah manusia semata. Ya, jadi bukan berbicara tentang binatang. Ya. Yohanes 3:16 juga dikatakan kan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya, bukan setiap binatang yang percaya kepadanya, bukan setiap tumbuhan yang percaya kepadanya, setiap orang. Jadi jelas, Injil bukan dinyatakan kepada binatang. Ya, kita sudah tahu kodrat binatang seperti apa dari mulanya, dan manusia memang lebih mulia dan manusia bisa berpikir, ya, berbeda dengan binatang. Jadi kembali, ya, keliru ya dikatakan Rasul Paulus meyakini bahwa seluruh alam semesta ini diselamatkan. Justru di dalam Alkitab berkali-kali dikatakan alam semesta ini akan apa? Dihancurkan. Ya. Oleh karena itu, ya, Rasul Petrus juga katakan, oleh karena itu, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini akan dihancurkan, betapa salehnya kita harus hidup. Ya, jadi bukan apa ya? Bukan alam semesta ini akan diselamatkan, justru harus dihancurkan semuanya, diperbaharui. Dan nanti di dunia yang baru, di dalam kitab Yesaya, baru akan, ya, yang lama sudah berlalu, kita akan hidup baru. Ya. Dan di situ binatang-binatangnya tidak jahat lagi sama kita. Kita bisa bermain dengan harimau, dengan singa, dan lain-lain. Ya, itu ada tertulis di dalam kitab Yesaya. Ayat yang terakhir, nah ini dibilang, Kolose 1 ayat 15 sampai 20, dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan,
Sehingga Tuhan Yesus mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Artinya mati untuk menebus dosa bukan cuma manusia tapi binatang juga. Benarkah demikian? Kita lihat Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ini yang dikutip oleh Romo tersebut, ya. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kita lihat nih ayat 15 sampai 20. Saudara-saudara sekalian bisa melihat di dalam layar, ya. Di sini dikatakan, lihat, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Nah, sini udah dibilang kepala tubuh yaitu jemaat. Kalau berbicara jemaat itu manusia atau binatang? Lihat. Nah, ini dikatakan lagi yang sulung. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara apa? Orang mati, bukan binatang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi ayat 15 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan itu, ya ini sebenarnya nggak kembali ya. Segala yang diciptakan ini bahasa aslinya, nah ini luar biasa ya. Bahasa aslinya juga tadi, thesis. Nah, nanti kalau ada yang suka lihat interlinear Bible, lihat bahasa aslinya, itu bahasanya sama, thesis. Dan di sini jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati buat manusia. Bangkit dari antara orang mati yang lebih utama dalam segala sesuatu. Lihat. Dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, ya, baik yang ada di bumi maupun yang di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, kalau kita sudah bahas ya kemarin yang Kolose 2 ya, mengatakan bahwa tadinya di dalam kitab Roma, di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus banyak sekali kita bermusuhan, tanda kutip, bermusuhan dengan Tuhan. Karena memang tidak bisa ketemu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita penuh dosa. Tuhan itu suci. Sehingga kita perlu jembatan. Jembatannya itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, sehingga kita didamaikan oleh darah salib Kristus. Ya, jadi ini bukan membahas tentang binatang. Ya, jelas ayat 18. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi kembali. Keliru kalau kita mengatakan bahwa makhluk itu semuanya adalah tumbuhan dan binatang seperti yang dikatakan oleh Romo Andang SJ. Kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami tidak menyentuh personal daripada Romo tersebut atau siapapun teman-teman sahabat-sahabat kita orang Katolik ya, karena nanti akan ditonton di YouTube. Tapi kita cuma memberikan fakta ya. Dan fakta itu memang pahit ya, apalagi kalau menyangkut dengan tradisi. Ya, tapi ya, tadi yang dikatakan oleh Romo tersebut bahwa itu adalah apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam Franciscan media yang kita sudah bahas dari awal, nah ini sedikit berbeda. Di luar negeri lebih terang-terangan mengaku bahwa ini adalah apa? Tradisi. Kebiasaan ini dilakukan untuk mengenang cinta Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi, teman-teman saudara-saudara orang Katolik, ya, mohon maaf, itu bukan karena ayat di dalam ya tadi ya dalam Kolose, di dalam Roma 8 atau Markus 16 ayat 15. Tapi Franciscan media mengatakan bahwa itu adalah untuk mengenang cinta Santo Fransiskus. Nah, dan di sini dikatakan, nah ini yang menarik juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dikatakan banyak orang yang setelah mengikuti upacara pemberkatan tersebut, nah ini dari katolik.org ya, bukan kata saya, jadi saya tidak mau menghina dalam hal personal, tapi dikatakan bahwa banyak orang yang setelah mengadakan upacara pemberkatan tersebut, setelah itu mereka makan daging. Jadi katanya mengasihi makhluk hidup, dalam hal ini binatang, tetapi setelah pemberkatan tersebut makan daging. Ya, lihat ini kenyataan menyedihkan ya, dan ini menjadi tidak nyaman bagi umat Katolik yang mencintai hewan ya, jadi sesama Katolik pun ada yang mencintai hewan, ada yang ya tidak terlalu peduli, dan bagi yang mencintai hewan, aduh katanya kalian ikut sakramen ini karena respect ya, menghormati makhluk-makhluk hidup, tapi mereka makan ya makan daging. Dan saya, saudara-saudara sekalian, saya perlu saksikan, saya pernah 2 kali dalam hidup saya menjadi seorang vegetarian. Ya,
Dan nah ini saya sekedar sharing saja ya. Ini bukan suatu doktrin tapi sekedar sharing. Karena pernah satu kali, yang kedua, yang pertama itu ya kesehatan ya, dan yang kedua itu saya katakan dan orang-orang mengetahui bahwa saya penyayang binatang. Lalu kemudian saya ketemu aktivis vegetarian dan dikatakan, "Kamu sayang binatang?" "Ya, saya sayang binatang." "Kamu vegetarian?" "Oh, enggak." "Loh, katanya penyayang binatang. Bagaimana mungkin kamu sayang binatang tapi kamu tidak vegetarian?" Nah, itu yang dikatakan oleh orang tersebut. Dan saya saat itu terpengaruh dan akhirnya saya menjadi vegetarian untuk beberapa saat lamanya. Tapi kembali itu bukan doktrin ya. Bukan doktrin ya. Tapi itu sekedar berbagi saja, karena itulah yang terjadi di dalam gereja Katolik. Dan dikatakan Santo Fransiskus Assisi sendiri bukan seorang vegetarian. Dia bahkan pernah menyatakan pada hari Natal, bahkan dinding pun harus menikmati daging. Ya. Nah, cuma dulu belum ada rumah jagal. Jadi dulu seperti biasa, sapi mengirik sawah, membantu petani, kemudian sudah tua baru dikonsumsi untuk makanan. Kalau sekarang kan sudah ada. Ya, kalau kita lihat, nah itu kasihan juga sih. Nah, ini kita perlu bahas juga ya. Jadi kita saat ini membahas tentang binatang, kita harus punya rasa iba. Kalau kita lihat rumah-rumah jagal, saudara-saudara sekalian, wah saya pernah lihat ya. Wah, benar-benar hewan itu diperlakukan secara tidak manusiawi. Walaupun memang hewan, tapi benar-benar sapi ditaruh di tempat gilingan langsung ditaruh. Jadilah sosis dan lain-lainnya. Ya, hewan tidak diperhatikan. Benar-benar kejam manusia itu. Dan ingat, di dalam kitab Mazmur dikatakan apa? Tuhan tidak suka kalau kita menjadi manusia yang kejam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita semua, kalau kita anak-anak Tuhan, janganlah kita kejam ya. Dalam hal ini terhadap binatang. Tidak cukup kalau seandainya saya tidak tutup dengan dua ayat terakhir ya. Dikatakan imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak ada lagi bedanya. Ya, kudus dengan tidak kudus sama aja. Padahal kita lupa ya, seorang Raja Saul dihukum oleh Tuhan karena memperlakukan suatu hal yang kudus. Dia tidak boleh sebenarnya mempersembahkan kurban. Harusnya itu tugas Nabi Samuel, tapi dia berani untuk melakukan hal-hal yang kudus itu, yang dia tidak sewajarnya melakukan, walaupun dia seorang raja. Dan akhirnya Tuhan hukum. Dan saat ini pun imam-imam banyak yang tidak membedakan yang kudus dan yang tidak kudus. Saya tidak percaya tentang air suci dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi kalau orang Katolik sendiri mengakui bahwa itu adalah air suci, lalu diberikan kepada binatang, berarti tidak ada lagi perbedaannya. Ya. Dan, nah ini, yang lagi viral ya, saya dapat ini kalau tidak salah minggu lalu. Bukan cuma diberkati saja, bahkan 2 ekor anjing bisa dinikahkan. Ya, ini dari tribunsumsel.com. Sebelum prosesi adat Jawa berlangsung, Jojo dan Luna melakoni pemberkatan. Nah, ini yang dilakukan oleh, ya kita bisa lihat di situ, ya, pemimpin agama. Luar biasa. Sakramen pernikahan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingat Tuhan Yesus katakan, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, walaupun kita tahu bahwa anjing itu terkenal dengan kesetiaannya, tapi apakah betul seekor anjing hanya menikah, saya boleh katakan, atau kawin dengan 1 ekor anjing lainnya? Saya ingat, saya punya peliharaan dulu, induknya menikah, bukan menikah ya, menikah itu untuk bahasa manusia, induknya kawin dengan anaknya kok. Tapi tidak bisa disalahkan karena hewan itu ya pikirannya begitu. Tapi kalau kita manusia tidak mungkin kita, ya walaupun ada ya, dan itu kejahatan. Tidak mungkin atau tidak boleh kita menikah dengan anak kita atau menikah dengan orang tua kita. Tapi anjing bisa, saudara-saudara sekalian. Dan dilakukanlah sakramen pernikahan, luar biasa. Dan diberkati sebelumnya. Dan saya harus katakan keras, ya, bahwa hal itu tidak alkitabiah. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Bukan kata-kata dari saya sendiri, tapi Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudari sekalian menghormati Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang dikatakan. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku,
Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hanya untuk menghormati seorang Santo Fransiskus dari Assisi yang menyayangi binatang. Saya tidak tahu apakah Santo tersebut atau orang tersebut ya mengajarkan untuk sakramen pemberkatan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas saat ini tradisi itu ada di dalam gereja Katolik untuk mengenang seorang santo yang menyayangi binatang, lalu mereka lakukan hal itu. Dan ini kutipan dari Tuhan Yesus sendiri. Percuma kita beribadah kepada Tuhan kalau ajaran yang kita ajarkan ialah perintah manusia. Ya, jadi ya kurang lebih itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat kesimpulannya. Binatang diciptakan untuk hidup bersama dan menolong manusia. Awalnya binatang bukan untuk dimakan, tapi kemudian diizinkan untuk dimakan dan untuk melayani manusia. Umat Tuhan wajib menyayangi binatang, tapi karena sayangnya kita kepada binatang, tetap tidak boleh tambah, tidak boleh mengurangi firman atau mengubah. Ya, Ulangan 4 ayat 2, Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Ritual pemberkatan tidak diragukan adalah hal yang kudus dan tidak diperuntukkan untuk hewan. Ya, ritual pemberkatan, saudara-saudara sekalian. Pemberkatan dalam hal pengangkatan pendeta misalnya, itu adalah suatu ritual, suatu hal yang sakramen. Ya, sama halnya dengan pernikahan, tetapi dilakukan kepada binatang. Tidak boleh. Ya, Yesus Kristus mati untuk umat manusia. Jadi segala makhluk tidak bisa diartikan binatang secara ilmu, bahasa, dan konteks. Kita sudah lihat bahasa aslinya. Dan kembali, pilihan di tangan kita, kebenaran sudah disampaikan, semuanya kembali kepada kita. Apakah kita akan menuruti firman Tuhan atau tradisi semata? Tidak ada paksaan, tapi dihimbau kiranya kita semua yang ada di sini dan kita bagikan nanti kebenaran ini kepada orang banyak, bahwa kita seyogyanya harus lebih menuruti firman Tuhan daripada tradisi semata. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, cukup panjang karena kita membahas ya dari sisi bahasa aslinya dan konteks Alkitabiahnya ya. Dan saatnya bagi kita untuk berdiskusi bersama. Kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan langsung saja. Pak Riri, mungkin sedikit aja karena juga saya nanti mau pamit untuk ibadah. Em, halo, dengar? Ya, silakan, Ya, brother. eh, mungkin yang dititik beratkan itu bukan kepada binatangnya. Seperti tadi penjelasan Saudari mengenai Roma 8, saya juga membaca tapi dari bahasa Inggrisnya, ayat yang di atas itu memang menyangkut manusia, tapi nanti pada saat anak-anak Allah itu dimuliakan, kemuliaan Allah, anak-anak Allah artinya pada saat Tuhan datang, anak-anak Allah itu akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu, dan semua ciptaan Tuhan pada saatnya nanti juga akan dimuliakan seperti bumi dan bumi dan isinya itu akan dihancurkan dan akan diberikan bumi yang baru dan langit yang baru. Binatang juga baru dengan kekekalannya dan segala macam. Yang dinantikan oleh ciptaan itu benar adanya bahwa nanti mereka akan dipulihkan dari kematian. Artinya sama seperti kita dipulihkan dari kematian. Manusia itu binatang itu nanti juga ada seperti yang dikatakan di Yesaya 66. Nah, tapi yang saya lihat dalam konteks Roma 8, saya melihat semua all creation itu memang all creation karena pada awalnya di Kejadian 3 eh, pada saat manusia dikutuk, ular dikutuk, ciptaan Tuhan pun dikutuk, ground dikutuk, semua dikutuk sama Tuhan. Mereka buktinya dikutuk ya berarti kita bisa lihat tumbuhan aja ada yang mati. Nggak ada yang kita lihat tumbuhan kekal, makanya ada musim segala macam. Pada saat di masa pemulihan, tumbuhan itu berbuah tidak ada musimnya, terus berbuah dan berbuah dan berbuah. Kita baca ada di Yesaya juga diceritakan seperti itu, digambarkan seperti itu. Nah, yang menarik dari hari itu saya setuju dengan Saudara Ray karena Alkitab juga berbicara seperti itu, cuman ada sedikit pengertian tentang yang di Roma 8 tadi saja. Saya kasih cuma sekilas. Yang menarik itu yang ofensif saya rasa buat 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 kita sebagai umat Tuhan, apalagi buat Tuhan itu sendiri adalah mengenai pernikahan itu sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan itu pada saat mendidik kita itu kita seperti bayi diberikan step by step. Artinya pada saat hewan itu dibunuh itu pointing to something. Abel mengerti, Kain tidak mengerti. Pointing to something gitu kan.
Sakramen pernikahan itu pun makanya kenapa itu menjadi sakral, karena it's pointing to something gitu loh. Bukan sakramen pernikahan itu artinya kenapa harus lelaki dan perempuan, karena menunjuk ke sesuatu. Bukan, oh, yang penting lelaki dan perempuan. Jadi, makna yang Tuhan ingin ajarkan adalah relationship antara kita dengan Tuhan. Kita tahu sakramen pernikahan antara lelaki dan wanita itu adalah hubungan kita dengan Kristus. Kita sebagai bride-nya, Tuhan sebagai groom-nya. Itu yang akan menjadi connect-nya, jembatan buat kita menjadi mature. Kalau sekarang, kalau saya melihat, kalau Romo itu membahas putar-putar segitu, saya jadi teringat Yohanes 3. Pada saat Nikodemus berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bilang, ada di ayat di tengah-tengah itu bilang, daging melahirkan daging. Saya dulu bingung, apa maksudnya flesh give birth to flesh, but spirit give birth to spirit. Saya bingung pertama kali, tapi sekarang semakin jelas dan semakin clear bahwa pikiran manusia, kalau kita membaca firman Tuhan, tidak adanya kedewasaan rohani, maka pikiran kita akan melahirkan pikiran daging. Pikiran daging selalu melahirkan pikiran daging. Ya makanya terjadilah sakramen binatang ini gitu. Yang tadinya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi dibawa sebegitu rendahnya sampai how low can you go gitu loh. Seberapa rendah yang kita kita bisa, itu kan simbol kemuliaan Tuhan. Gambar picture image Tuhan, pernikahan Tuhan dengan kita gitu loh. Tapi dibawa sebegitu rendahnya. Kemarin ada berita lagi yang menggambarkan bahwa umat Sunda, kalau nggak salah, karena itu kan pakai tradisi Jawa ya, ada orang Jawa yang etnis tertentu tersinggung. Nah, saya bahas sama istri saya, kalau sampai etnis tertentu aja bisa tersinggung, bagaimana Tuhan yang menulis itu? Apakah kita nggak menjaga hati Tuhan gitu loh pada saat dia memberitakan firman Tuhan yang begitu mulia dan direndahkan sampai sebegitu rendahnya. Saya bukan menganggap bahwa binatang semua ciptaan Tuhan itu rendah, tetapi mereka punya tempatnya gitu loh. Tidak, tempatnya masing-masing. Jadi tidak bisa kita main pernikahan buat binatang lah, ini buat ini, main seenaknya yang kita taruh di tempat yang tidak sepantasnya gitu. Itu sih kira-kira yang saya bisa share. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Hartanto ya, Saudara Hartanto. Jadi itu betul sekali ya, karena di dalam kejadian ya, kejadian 2 ya, 24 kalau tidak salah ya. Jadi mengatakan memang laki-laki dan perempuan ya. Makanya ada kesetiaan ya, kesetiaan diharapkan bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan memang makna rohani lebih dalamnya lagi kalau kita baca dalam firman, pernikahan itu juga menggambarkan mempelai laki-laki yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan kita mempelai perempuan. Itulah sebabnya sangat-sangat diharapkan dan sudah seharusnya sebagai umat-umat Tuhan kita harus menjaga kesetiaan dalam pernikahan ya, dan konsep pernikahan itu sendiri dari arti jasmaninya dan dari arti rohaninya dirusak oleh pernikahan binatang seperti yang saya katakan tadi, karena anjing peliharaan saya pernah induknya menikah, bukan menikah, kawin dengan anaknya ya. Apakah hal itu bisa terjadi dalam suatu sakramen yang kudus? Ya, buah dari sakramen yang kudus tidak bisa. Jadi sudah tidak ada lagi yang kudus ya, dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yeskiel bahwa imam-imamnya tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan tadi dalam Roma pasal 8 ya, memang dikatakan bahwa nanti akan ada dunia yang baru di dalam kitab Yesaya. Tapi saya tidak mendapatkan suatu ayat yang mengatakan bahwa binatang-binatang yang ada di dunia yang baru itu adalah binatang-binatang yang ada di bumi yang dibangkitkan. Nah, saya tidak tahu ya, mungkin kalau ada bisa ada yang memberikan, tapi konsepnya adalah ada beberapa ayat dalam Alkitab dikatakan bahwa bumi ini akan dihancurkan. Ya, Kitab Petrus juga mengatakan bumi ini akan dihancurkan, isinya akan dihancurkan, ya, dan betapa salehnya kita harus hidup. Yang diselamatkan adalah manusia-manusianya, orang-orangnya. Tapi nanti di dunia yang baru akan ada binatang-binatang, ya, di dunia yang baru ya. Dan kita lihat dalam kitab Yesaya dikatakan akur, ya, binatang yang tidak jahat lagi. Apakah ada binatang yang dibangkitkan dari dunia kita sekarang ini? Tidak tertulis. Saya tidak mendapatkan hal itu. Nah, nanti mungkin ada yang bisa nanti menjawab. Saya tidak mendapatkan hal tersebut. Ya, ya kurang lebih itu ya. Jadi betul yang dibilang oleh Saudara Tanto bahwa
Ya, ciptaan semuanya akan diperbarui. Kejadian pasal 1 mengatakan semuanya baik. Nah, tapi sekarang semuanya sudah jahat. Ya, nanti semuanya akan diperbarui dan segala makhluk tentunya akan menyembah Tuhan, ya, pencipta kita. Terima kasih Saudara Tanto. Ada lagi Ya, mungkin? sedikit Ya, brother, ya, sedikit. silakan. Saya juga nggak bilang bahwa binatang itu yang sudah meninggal akan dibangkitkan sama Tuhan. Cuman di ayat 20, mungkin terjemahan antara Inggris sama Indonesia ini agak sedikit nih. Ini saya baca bahasa Inggrisnya ya. For the creation was subjected to frustration. Berarti semua ciptaan Tuhan itu disubjekkan oleh kefrustasian dalam arti di bondage oleh kematian. Everything. Semua yang di bumi ini akan at the end akan mengalami kematian. Kan seperti itu sudah jelas ayat 21 that the creation itself will be liberated from its bondage to decay, berarti dilepaskan dari decay ke kematian kan, at the end brought into the glorious freedom. Nah ini nih ya, brother Ray, dibawa into the glorious freedom of the children of God. Of, kata of ini yang akan dibawakan kepada kebebasan yang kemuliaan dari pembebasan anak-anak Tuhan. Nah ini kata-kata di Indonesia sama Inggris agak sedikit ada kata off-nya tuh brother. Ya, jadi akan agak sedikit berbeda, and brought into the glorious freedom of the children of God. Berarti bukan anak-anak Tuhan dibebaskan, betul anak-anak Tuhan dibebaskan dari decay, tetapi creation itu sendiri akan dibebaskan bersama-sama dengan kebebasan anak-anak Tuhan. Konteksnya saya di itu sih brother, bukan saya bilang bahwa nanti artinya binatang apapun, mau binatang, tumbuhan, bumi, apapun itu, semua mereka subjek dari kematian. Kita harus akui itu bahwa di dunia ini ciptaan Tuhan dulu kan kekal, tapi udah disubjekkan oleh kutukan Tuhan dari dengan kematian gitu. Konteksnya di situ sih brother, bukan berarti bahwa binatang yang dulu itu kita namanya si Poli, binatang yang sama di saya bukan itu konteksnya sih. Jadi liberationnya itu ada semua ciptaan Tuhan yang sudah terkutuk itu berbeda dengan manusia karena kita yang dibangkitkan dengan conscience kita. Tapi creation yang itu akan dipulihkan dari kematian itu, artinya creationnya sendiri akan dipulihkan menjadi memiliki kehidupan kekal. Mungkin seperti itu, brother. Siap-siap. Terima kasih, Brother Tanto. Dengan kata lain bahwa karena kejatuhan manusia, maka bumi ini menjadi rusak, tapi kemudian sekarang sudah dipulihkan ya. Nanti Betul, betul. kematian itu At akan the end, dikalahkan. betul. Amin, Betul, betul, amin, brother. amin. Terima kasih, brother. Terima kasih untuk tambahannya sangat membantu ya, sangat membantu kita untuk apa namanya memahami lebih lanjut bahwa di dalam kitab Yesaya bahwa akan ada dunia yang baru ya. Dan itu kita percaya. Tapi apakah tadi dibilang ya, anjing saya dulu namanya Bimbi, Gina, ada banyak saya punya peliharaan lebih dari 20 ekor anjing dulu. Tapi apakah dibangkitkan ya saya tidak dapat tertulis seperti itu ya. Ya, terima kasih Saudara Tanto. Ada lagi yang lain mungkin? Ini ada chat. Terima kasih sudah sangat jelas dari Saudara Grady. Ya, silakan Brother Hartanto. Oke, Bagaimana? saya gini. Apakah penyimpangan-penyimpangan ini kita kan selalu berdiskusi, penyimpangan-penyimpangan ini adalah hati kita diliputi oleh kegelapan dan kita pada saat penyimpangan itu terjadi, bisakah kita bilang bahwa kita ini ditunggangi oleh kegelapan kita yang notabene itu juga seperti yang Rasul Petrus alami pada saat dia mengalami penyimpangan, berarti pada saat itu pula dia dikontrol oleh uh, the Prince of Darkness. Bisakah kita bilang itu seperti itu, Brother Ray? Dalam konteks ini ataupun apapun yang di dalam pikiran kita atau hati kita yang menyimpang pun dari firman Tuhan itu kan kegelapan. Berarti pada saat yang bersamaan kita juga dikontrol oleh kegelapan itu dan dikuasai oleh kegelapan itu untuk mempercayai bukan yang terang, tapi kita menganggap kegelapan itu menjadi terang. Bisakah kita bilang itu konteks itu sebagai seperti itu, brother? Thank you. Terima kasih Brother Tanto. Ya, silakan ada yang mau mencoba menjawab. Apakah pada saat itu, ya saat inilah ya, banyak orang yang mempercaya hal-hal tersebut. Apakah pada saat itu kita sebenarnya sedang ditunggangi oleh kuasa kegelapan, atau memang kita tidak tahu? Contoh ya, ada yang mau menambahkan mungkin sebelum saya mencoba menjawabnya? Oke, karena waktu, jadi nanti kalau ada silakan langsung diinterupsi saja, tidak apa-apa ya. Jadi kalau saya sendiri percaya, brother, bahwa eh, yang dibilang di dalam Timotius kan, yang
2 Timotius eh 2 Timotius 4 kalau tidak salah ayat 2 sampai 5. Yang mengatakan bahwa memang zaman akhir itu orang tidak suka sama kebenaran. Saya percaya cuma ada dua kuasa. Tadi Saudara Tanto sudah katakan ya, cuma ada dua kuasa, ya, kuasa terang atau gelap, kebenaran atau kesalahan, atau yang sekarang di akhir zaman dikenal dengan kepalsuan. Nah, kalau kepalsuan ini kan mirip-mirip dengan kebenaran. Makanya ya orang-orang yang kampanye, wah saya sayang binatang, saya sayang binatang, sayang binatang. Nah, tapi tadi dari kubu Katolik sendiri kan sudah mengakui bahwa di antara mereka saja sudah mulai ada, ya sepertinya loh, kamu bilang kamu sayang binatang tapi kamu masih makan segala sesuatunya dan lain-lain lah. Ya, jadi kembali kepada konteks Saudara Tanto, kalau saya merasa bahwa di zaman akhir memang sudah dinubuatkan ya, di dalam kitab Timotius juga dikatakan bahwa orang akan benci namanya kebenaran, dan pada saat mereka sudah terbiasa dengan dongeng, nah itu fables ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, terbiasa dengan fables, nanti mereka akan terbawa arus dan akhirnya ya kalau di dalam kitab Roma dikatakan ya Tuhan biarkan. Nah ini yang lebih bahaya lagi. Kalau sampai Tuhan benar-benar biarkan, sampai akhirnya orang itu jadi delusional. Delusional itu artinya jadi mereka benar-benar percaya bahwa mereka sudah mengikuti kebenaran. Makanya sangat miris ya. Contoh paling jelas ya. Contoh paling jelas. Ini sedikit beda konteks, tapi ini contoh paling jelas. Jelas-jelas di dalam Alkitab ya, Imamat 18 ayat 22 dikatakan orang yang tidur dengan laki-laki secara tidur dengan perempuan akan mati. Tapi tetap bisa dibuat illusion buat orang-orang LGBTQ bahwa Tuhan sayang sama semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Jadi kalau saya pribadi, Brother Tanto, percaya bahwa kalau sampai kita sudah di dalam masa akhir dan pintu kasihan sudah mulai tertutup. Artinya orang yang mencari kebenaran akan mulai mendapatkan kebenaran dan mulai memasukkan itu dalam pikiran. Tapi orang yang tidak suka sama kebenaran atau setengah-setengah lama-lama itu akan benar-benar jauh dari kebenaran. Dan mereka akan delusion. Mereka dan itu Tuhan izinkan. Ya udah kamu, kalau kamu mau begitu ya sudah. Selain Betul, itu dalam kitab Roma. Ya silakan, Bro. makanya kan, betul, makanya saya setuju banget. Makanya, kadang-kadang kita banyak melihat ya, manusia kayak janganlah kita menghakimi segala sesuatu gini. Tapi di dalam firman Tuhan pun, Tuhan sudah menghakimi. Nah, pertanyaannya pada saat kita dihakimi, kita menerima penghakiman Tuhan atau tidak? Nah, ini yang jadi permasalahan gitu loh. Pada saat kita men-twisted, konteks, sakramen pernikahan, kita men-twisted konteks baptisan. Baptisan itu kan simbol. Contoh pada saat kita mau pergi ke Surabaya, kita melihat sign, tanda-tanda. Bukan berarti tanda itu adalah Surabayanya, kota Surabayanya gitu kan. Tapi tanda itu menunjukkan bahwa kita akan sampai ke kota Surabayanya. Seperti kemarin kita bilang Sabat. Itu sebagai bagian dari sign. Sign yang Tuhan berikan pada kita harus terus ingat loh, ini Sabat loh, hari Sabat ini. Tapi the true Sabat, Sabat sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, pada saat Tuhan datang, dia merayakan dia tahu sign itu pada saat Tuhan datang, lah dia sampai di kota itu malahan dia reject Tuhan itu sendiri. Kan jadi aneh gitu loh. Pertanyaan itu jadi sangat aneh. Padahal dia sangat taat menjalankan itu. Sama halnya seperti ini. Dia sangat taat menjalankan sakramen pernikahan, tapi makna dari sakramen pernikahan itu ditwisted sedemikian rupa. Bayangkan jemaat yang mendengarkan itu akan makin kebingungan, akan menjadi confused gitu. Dan sakramen baptisan, apa bedanya jadi sakramen anjing dibaptis sama manusia dibaptis? Ini jadi manusia jadi makin confused. Saya rasa ini memang adalah tujuan setan untuk membuat manusia menjadi bingung. Pada saat kebingungan itu terjadi, itulah terjadi kesesatan dan kegelapan. Makanya Tuhan sangat keras waktu Rasul Petrus eh, bilang, oh jangan jangan mati Tuhan. Padahal dari versi manusia eh, itu kebaikan, kebaikan loh. Kayak kita bisa bilang, oh ini anjing kebaikan, gue sayang sama anjing ini, aku sayang gitu loh. Kebaikan kita itu bukan kebenaran. Nah, konteks itu loh yang saya harusnya berarti righteousness itu nggak bisa negotiable. Apalagi konteks dari sakramen-sakramen yang Tuhan tetapkan sebagai tanda-tanda, sebagai petunjuk buat kita tentang kebenaran. Mungkin seperti itu ya, brother ya, kira-kira ya. Ya, betul sekali, brother. Ya, betul sekali ya. Jadi, ya itulah pelajaran buat kita semua. Tadi kan brother Tanto sudah katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri katakan, walaupun dia adalah sebenarnya hakim ya, tapi dia katakan firmanku yang akan menjadi hakimmu. Jadi artinya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya sudah saksikan beberapa kali. Semakin saya baca firman, saya makin melihat saya punya, wah,
dosanya itu terlalu banyak. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita submit, kita mau ditegur oleh firman, atau kita mau cari nyaman, ya. Ya, kita mau cari nyaman, makanya di dalam kitab Timotius dikatakan, ya tadi kan Brother Tanto katakan, apakah ini bisa jadi pekerjaan iblis? Jelas, karena iblis adalah the father of lies. Bahasa asli iblis itu adalah kebohongan. Dan kepalsuan itu pasti mirip dengan kebaikan. Ya, kan secara manusia tadi Brother Tanto, Hartanto katakan, ya, saya punya anjing dulu, saya sayang banget anjing herder, dari kecil saya pelihara. Ya kan, maunya saya, aduh Tuhan, bangkitkan dia, Tuhan engkau juga mati buat dia. Itu maunya saya, kedagingan saya. Karena saya sayang sama binatang saya. Tapi itu tidak ada di firman. Jadi saya tidak bisa menambah. Saya tidak bisa mengurangi. Sama seperti orang-orang LGBTQ. Mereka, akhirnya kita mencocokkan Alkitab itu dengan pikiran kita. Karena saya, contoh nih, saya suka minum, ya kan? Lalu akhirnya saya akan cari cara bagaimana supaya saya bisa mencari ayat Alkitab yang membuat saya tuh ya ternyata boleh loh minum alkohol dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti inilah kita ditwisted, terutama tadi bagaimana bisa kita sampai ke hal-hal rohani, makna pernikahan. Wong secara arti jasmani saja kita sudah lecehkan pernikahan itu. Anjing saya induknya dengan anaknya kawin. Itu kan tidak bisa terjadi ya, Brother Tanto ya. Tidak bisa Iya, kita kawin dengan anak kita kan? betul, brother. Makanya sekarang gini loh, kalau kita membahas hal-hal rohani Tuhan dibahas ke dalam kedagingan, itu nggak ada ending ya. Makanya kadang-kadang saya suka malas berdiskusi dibawa ke arah flash gitu. Karena endingnya akan flash lagi, flash lagi. Kalau saya punya 10 orang, 10 orang itu punya pemikiran masing-masing, pemikiran kedagingan mereka, yang akan berdebat terus tanpa ada akhir ya. Makanya saya setuju banget sama Brother Ray. Saya tidak suka perdebatan. Agreed. Saya juga agreed. Karena waktu dulu saya berpikir perdebatan itu akan mencarikan solusi. Tidak. Perdebatan itu tidak mencarikan solusi, tapi tambah kusut. Yang memberikan solusi adalah kebenaran firman Tuhan. Itu saya agreed banget sekarang. Kalau dulu saya demen berdebat, kayak saya pikir di akhir perdebatan itu ada solusi. Tapi kita sekarang menyadari dari firman Tuhan bahwa pikiran kita itu pikiran daging. Pada saat pikiran daging akan melahirkan pikiran daging lain. Dan itu tidak akan selesai sampai kapanpun gitu loh. Amin, amin. Terima kasih Saudara Tanto. Jadi nanti akan dirilis di YouTube, teman-teman, saudara-saudara kita, orang-orang umat Katolik. Tidak ada maksud untuk melecehkan ya, tapi kenyataannya seperti itu ya. Dan Franciscan Media dari website Katolik sendiri mengatakan, jadi ini bukan perdebatan lagi sebenarnya. Tidak ada yang perlu didebatkan, tapi dari Katolik sendiri sebenarnya sudah mengakui bahwa ini adalah custom, apa, tradisi, kebiasaan. Tapi kemudian ya saya harus berkata dengan lugas ya, tegas ya, bahwa diputarlah seakan-akan itu ada dari dalam Alkitab. Tapi tadi kita sudah buktikan bahwa itu bukan tentang ya menginjil kepada binatang ya, jelas sekali. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada sebelum kita tutup, Ya, Brother. saya hanya mau menguatkan tadi yang sudah disampaikan oleh Brother Tanto di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8. Di situ dituliskan bahwa Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang di Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Rasul Paulus memang udah bilang, hal daging ini atau keinginan daging ini memang tidak mungkin baginya. Jadi bertentangan dengan hukum Allah. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Dan di ayat 8, Rasul Paulus bilang, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi seperti yang Brother Tanto sampaikan tadi, dan juga Brother Ren, memang tidak akan ketemu ya ini sampai kapanpun ya, antara daging, antara flesh dan keinginan daging, antara karnalisme ini dan keinginan roh ini. Jadi salah satu juga yang mungkin saya rasakan dan juga yang saya lihat dari observasi selama saya melihat kenyataan di dalam kehidupan ini,
di mana kenapa karnalisme atau kedagingan itu sangat kuat dalam diri manusia? Karena alasan mengkonsumsi daging itu sendiri. Saya bandingkan, saya dari Manado, saya lama di Manado, tapi sekarang saya ada di Bandung. Nah, saya lihat orang-orang di Manado yang suka makan daging anjing, daging babi, itu teman-teman saya dulu tuh beringas-beringas orangnya. Jadi mereka tuh kalau seperti yang Brother Ren bilang, kalau ada sesuatu tuh pengennya lihat ada darah gitu. Apa-apa main sajam, apa-apa berantem, tumbuk-tumbukan. Jadi kayak seperti ganas, mereka senang untuk melihat sesuatu yang kejam atau yang kebetulan saya di Manado tinggal di daerah Bolang Mongondo, dan di sana ada tambang rakyat. Nah, di tambang rakyat ini antar kampung tuh bunuh-bunuhan biasa, dan itu mereka kalau menceritakan itu bangga, pulang dari tambang selesai ada masalah berantem bunuh-bunuhan, mereka bangga menceritakan itu, dan itu memang itulah keinginan daging yang sangat bertentangan dengan keinginan roh. Dan saya lihat juga memang makanan dari teman-teman saya ini atau orang-orang di kampung saya ini adalah daging babi, daging anjing, dan demikianlah mereka menjadi you are what you eat. Jadi apa yang mereka makan, itulah mereka, cara berpikir mereka. Jadi karnalismenya menjadi lebih kuat. Nah, dan sehubungan dengan keinginan daging dan keinginan roh ini memang nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun, seperti yang disampaikan tadi oleh Brother Tanto. Dan juga saya mau mengutip mengenai yang dibahas malam ini. Saya mau mengutip ayat untuk sehubungan dengan yang dibahas malam ini, dan juga yang sudah disampaikan oleh Brother Tanto tadi. Di dalam Wahyu 18 ayatnya yang keempat. Itulah pekabaran yang harus kita kumandangkan di akhir zaman ini. Karena kalau kita lihat di Wahyu ini, inilah pekabaran terakhir. Tidak ada lagi sesudah ini pekabaran yang lain. Di sana Tuhan katakan di Wahyu 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Kalau kita baca Wahyu 18 ini mengenai kejatuhan Babel. Nah, Babel itu ya panjang lah kalau kita mau bahas, tapi intinya yang seperti Brother Tanto bilang, itu adalah kekacauan, confusion ya, tadi yang Brother Tanto sampaikan, dalam hal yang kudus dicampur dengan yang tidak kudus dan sebagainya. Jadi itulah panggilan untuk umat-umat Allah yang saat ini untuk keluar dari kekacauan tersebut, baik dalam kekacauan kekacauan doktrin, kekacauan dalam segala hal yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi itulah mungkin pekabaran terakhir yang harus kita sikapi, yang Tuhan sendiri yang sampaikan untuk kita keluar dari sistem yang disebut Babel atau kekacauan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Brother Rain dan Brother Tanto dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih banyak Brother Grady ya. Jadi ada tambahan-tambahan tadi ya. Pertama adalah you are what you eat. Nah, ini juga ya. Karena memang pada mulanya binatang itu tidak dirancang untuk dimakan sebenarnya ya. Tapi karena dosa kita diizinkan. Tapi sudah jadi melebihi, sudah banyak makan daging. Akhirnya tadi Brother Grady sudah katakan kesaksiannya bahwa kalau tidak ada darah gimana gitu ya. Jadi saudara-saudara di Sulawesi Utara sana, wah sedikit-sedikit main sajam, mabuk, berantem dan lain-lain, ya kan? Kalau di kampung saya dulu, kalau lihat lagi mabuk, wah kalau lihat ada kucing, ya siap-siap kucingnya itu dipanggil dan siap-siap dimasak langsung di tempat ya. Orang bilang tola-tola. Ya jadi ya seperti itulah ya. Jadi you are what you eat. Kita jangan sampai seperti itu. Lihat hukum kesehatan dalam hal makanan satu, dan yang kedua juga kita harus perhatikan bahwa kita juga harus mengasihi, menyayangi ya binatang ya. Dan tadi sudah dikuatkan lagi oleh Brother Grady bahwa Roma 8 itu Saudara Hartanto juga sudah katakan berbeda antara anak-anak Tuhan, anak-anak roh dengan anak-anak kedagingan ya. Dan itu juga menguatkan ya bahwa
yang punya pertimbangan untuk menjadi anak-anak roh itu adalah manusia, bukan binatang. Betul ya, Saudara Grady ya? Jadi Roma 8 itu membahas tentang bagaimana kita step over, bagaimana kita untuk melangkah menjadi anak-anak Tuhan, tunduk kepada roh, maka kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih banyak Saudara Grady. Amin, amin. Amin. Terima Terima kasih kasih. kembali, Brother Reinhard. Ya, terima kasih. Oke, waktu kita eh, sudah habis ya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi tambahan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga pembahasan kita ini benar-benar bermanfaat bagi kita ya, bahwa Tuhan Yesus mati buat manusia, ya, tidak ada dalam Alkitab, tidak ada ya, dan itu haknya Tuhan dan di luar kita lah. Artinya intinya adalah tentang apakah binatang peliharaan saya, karena pernah ada yang tanya, binatang peliharaan kita akan dibangkitkan nggak, masuk surga nggak, dan lain-lain. Ya, saya tidak mendapatkan hal itu yang tertulis, tapi yang jelas tertulis adalah Tuhan Yesus mati buat manusia. Dan sakramen-sakramen, ingat, itu adalah hal-hal yang kudus, jangan dipermainkan. Teman-teman saudara-saudara kita yang dari umat Katolik, silakan menyelidiki Alkitab, sudah disampaikan tadi panjang lebar, dan Franciscan Media dari website Katolik sendiri sudah mengakui bahwa itu hanyalah tradisi. Dan panggilan diberikan, kita mau ikut kitab suci atau kita mau ikut tradisi. Kalau saya mengajak kita semua sesuai dengan firman Tuhan kita Yesus Kristus, percuma kita beribadah kepada Tuhan kalau kita mengikuti tradisi semata, bukan mengikuti firman. Itu saja yang kita sudah pelajari bersama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan berdoa. Ada yang mau didoakan khusus mungkin? Silakan.